Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jaehwan menanyakan apakah Russell biasanya melawan para dewa lemah karena menganggap kekuatannya ini menakutkan. Russell tentunya makin kesal mendengar ejekan Jaehwan yang meremehkannya, jadi sepertinya tidak ada waktu lagi untuknya membuang waktu. Seketika itu, Russell menurunkan tsunami besar yang menerjang lantai 8 hingga membuat tempat itu terlihat seperti dilanda bencana. Beberapa dewa yang tidak bisa melarikan diri tentunya harus terkena terjangan ombak dari Russell. Tidak hanya itu, beberapa dewa yang masih mencoba untuk kabur masih dikejar oleh beberapa hiu Russell yang mengejar mereka di daratan. Selain itu, beberapa hiu Russell tampaknya mencoba untuk menyerang Jaehwan secara langsung. Namun tentu saja, Jaehwan dengan sigap langsung menusuk para hiu itu dengan pedangnya hingga membuat mereka hancur seketika. Akan tetapi, tampaknya itu hanyalah pengalihan saja karena ombak Russell yang sebenarnya sedang mencoba untuk menghancurkan Jaehwan. Jaehwan berpikir jika setiap partikel dalam ombak itu bergerak pada frekuensi yang sangat tinggi sampai bisa merusak daging-daging hanya dengan menyentuhnya saja. Terlebih lagi, hiu-hiu itu hanyalah pengalih perhatian saja karena serangan orang ini sebenarnya adalah gelombang itu sendiri. Namun karena serangan Russell yang datang dari segala arah, tampaknya itu membuat Jaehwan harus terseret ombaknya Russell. Russell menanyakan apakah dia akan terus pamer trik-trik kecil murahan itu sampai akhir. Akan tetapi, Jaehwan tampaknya menggunakan Blink Fury untuk menembus ombak Russell yang menghalanginya. Melihat Jaehwan yang bergerak dengan sangat cepat sambil menyerangnya, tentunya membuat Russell berusaha untuk mengganggunya. Akan tetapi prediksi Russell sangatlah salah karena Jaehwan hanya sedang bermaksud untuk numpang lewat saja dan menggunakan puing-puing sebagai pijakannya. Jaehwan dengan cepat melompat ke sana kemari menggunakan puing-puing bangunan dan membuat Russell kesulitan untuk melihat pergerakannya. Namun ketika Jaehwan akan menyerangnya, Russell langsung berbalik sambil mengatakan dirinya tahu dia ada di sana. Russell kemudian menembakkan serangannya pada Jaehwan, akan tetapi Jaehwan sekarang sudah berpindah tempat dan akan menyerang Russell dari bawah. Akan tetapi, tampaknya Russell memiliki kecepatan refleks yang sangat bagus karena dia masih sempat untuk menghindari serangan Jaehwan dari dekat. Russell mengatakan dia pasti sudah melihatnya, tapi apakah dia pikir bisa menembusnya dengan serangan yang sama? Sambil mengeluarkan serangan skala besarnya, Russell mengatakan serangan Jaehwan memang cepat, tapi itu tidak ada artinya jika serangannya itu tidak mengenainya sama sekali. Jaehwan berpikir jika Russell bisa mengendalikan sejumlah besar partikel gelombang dengan begitu mudah dan juga sangat terkendali. Akan tetapi, Jaehwan tahu jika Russell bukanlah penguasa sejati dari gelombang ini, jadi jumlah partikel yang bisa dia kendalikan pasti memiliki batasannya. Russell mengatakan kandidat baru Seven Star telah muncul di metaverse, dan meski begitu, apakah dirinya terlalu tinggi menilai kemampuan Jaehwan? Russell sekarang masih tidak berhenti untuk memberikan serangan skala besarnya dengan membuat lantai 8 terlihat seperti kota yang tenggelam dengan menggunakan kekuatannya. Russell berteriak agar Jaehwan segera mengeluarkan serangannya yang merobek lantai-lantai metaverse, bahkan sampai membunuh 4 dewa terkuat metaverse. Jaehwan mengatakan baiklah kalau begitu jika memang itu yang dia inginkan darinya. Partikel gelombang yang tidak terhitung jumlahnya, Russell mungkin sudah menghitung setiap partikel tersebut untuk mengendalikannya. Jaehwan bisa merasakan bagaimana Russell menjadi begitu kuat melalui latihan keras, sama seperti dirinya yang berlatih menusuk setiap hari. Bahkan, Russell juga mungkin telah menghitung dan menguasai pengendalian atas setiap partikel tersebut sampai berulang-ulang. Dalam pertarungan seperti ini, Jaehwan yakin jika dirinya tidak akan kalah dari siapapun karena dirinya sudah melakukannya seperti bernafas setiap hari. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang lebih tekun untuk memahami kekuatannya sendiri dan tidak pernah berhenti untuk melakukannya. Russell hanya menyaksikan serangan pemecah bintang melalui siaran Little Brother tidak lebih dari seminggu yang lalu. Namun bagi Jaehwan yang telah berlatih di dalam Time Cup, kejadian itu telah berlangsung cukup lama dan hanya menjadi sebuah ingatan 200 tahun yang lalu. Untuk melampaui batasan struktur tubuh dan kecepatan tusukannya, Jaehwan meragukan dan menyempurnakan tekniknya berulang kali hingga mengembangkan teknik tersebut. Dengan membatasi jangkauan serangan, dalam kondisi tertentu, teknik itu bisa melampaui serangan pemecah bintang, teknik yang memberikan serangan dengan efek visual lebih lambat tapi akan kena lebih cepat.
Jika Cheng Ho berada di sini, mungkin dia akan berkata jika Jae-won sudah memahami serangan yang terlihat tertunda tapi sebaliknya malah terkena lebih cepat. Dalam sekejap, Jae-won membuat Russell harus kehilangan lengan kanannya sebelum dia menyadarinya dengan menggunakan tusukan barunya. Tusukan itu adalah tusukan tercepat yang bisa dilakukan oleh Jae-won, dan nama tusukan itu adalah Jae-won Style bentuk kedua, Path of Wave. Melihat serangan yang seperti menembus langit, para dewa yang melihat bertanya apakah posisi Seven Star sudah bergeser. Para dewa seperti Ignis dan Troyan yang menyaksikan pertarungan Jae-won dengan Russell tentunya sangat terpukau dan memberikan 500.000 saweran. Jae-won menanyakan apakah dia memiliki kata-kata terakhir, tapi tampaknya Russell masih hampir tidak percaya dengan serangan barusan. Sambil terjatuh, Russell mengatakan kalau begitu sekarang dialah yang berhak untuk menyandang gelar sebagai God Slayer yang baru. Para dewa di lantai 8 tampaknya hanya bisa terdiam setelah menyaksikan pertarungan mengerikan yang dimenangkan oleh Jae-won. Dibandingkan membunuh Russell, tampaknya Jae-won lebih memilih untuk memutuskan benang penghubung yang terhubung dengan Russell. Jae-won kemudian melemparkan Russell ke arah para dewa sambil mengatakan jika ada seseorang yang mengenalnya, bawa dan rawat saja orang ini. Ness mengatakan dirinya pernah menerima bantuan besar dari Russell, jadi bolehkah dirinya membawanya, dan Jae-won mengatakan lakukan saja. Alasan Jae-won tidak membunuh Russell tapi memutuskan ikatan antara dewa dan proxy adalah mungkin karena rasa bersalah sebab sudah membunuh begitu banyak dewa hingga dijuluki sebagai God Slayer, atau mungkin karena pandangan di mata Russell pada saat terakhirnya. Jae-won mengatakan siapapun berikutnya akan dirinya bunuh, jadi melarikan diri atau keluar dari sini tidak akan menyelamatkan mereka. Seperti yang mereka lihat, Jae-won bisa memutus penghubung antara dewa dan proxy, jadi dirinya bisa menyerang dewa itu sendiri. Seseorang mengatakan jangan takut, karena orang ini pasti sudah kehilangan banyak sekali war power setelah bertarung melawan Russell. Jae-won mengatakan dirinya memang sudah menggunakan cukup banyak kekuatan, tapi dirinya masih memiliki cukup banyak tenaga untuk menghancurkan seluruh lantai 8. Jae-won mengatakan para anggota aliansi mungkin sedang bersembunyi, dan dirinya tahu jika Chief sedang mengawasi dirinya. Jae-won mengatakan dirinya memang akan menghadapi Chief 1 lawan 1, tapi dirinya tidak pernah bilang akan mengikuti event tidak jelas ini. Jae-won mengatakan karena mereka telah menipunya, maka dirinya akan mengubah persyaratannya, jadi tentukan pilihannya mulai dari sekarang sebelum dirinya melakukannya. Entah mereka mau keluar dan menghadapi dirinya sekarang, atau dirinya akan menghancurkan lantai 8 di sini sekarang juga. Mendengar ancaman dari Jae-won, pasukan aliansi yang tersisa tentunya bergegas untuk melarikan diri, karena God Slayer akan melakukan pembantaian. Jae-won berpikir dirinya tidak memiliki cukup banyak war power yang tersisa untuk menggunakan Constellation Breaker, tapi setidaknya ancaman seperti itu sudah berhasil. Anderson kemudian datang sembari mengatakan dirinya melihat semuanya dalam siaran. Anderson mengatakan bukankah dia sekarang kekurangan war power, jadi apakah dia mau meminjam miliknya, dan Jae-won menanyakan biasanya dia tidak setenang ini. Anderson mengatakan dirinya sudah terbiasa melihatnya membuat kekacauan, tapi sekarang masih ada beberapa musuh kuat yang tersisa. Akan tetapi, tampaknya tebakan Anderson benar adanya, karena Jae-won sekarang mendengarkan suara detik jam yang semakin mendekat dan mereka berjumlah 4 orang. Rupanya, orang yang datang adalah tim elit dari set kelima, yaitu Blink Clockmaker, yang tidak lain adalah pasukan dari Kronos. Jae-won menanyakan apakah mereka bagian dari aliansi, dan Anderson mengatakan secara teknis mereka bukan dari aliansi. Anderson mengatakan mereka memiliki hubungan dengan Chief, dan mereka berasal dari set kelima untuk membantunya. Kekuatan Blink Clockmaker ditentukan oleh angka di penutup mata mereka, dan angka 9 di penutup matanya itu berarti dia adalah salah satu assassin terbaik. Jae-won menanyakan apakah dia datang kemari untuk membantu Chief, tapi wanita itu hanya terdiam diri sambil menatap Jae-won. Jae-won berpikir mereka tidak akan terpengaruh oleh gertakan seperti yang lainnya, jadi apakah mereka mencoba untuk mengulur waktu agar mereka bisa menguras war power-nya. Setelah mereka yakin dirinya tidak bisa menggunakan Constellation Breaker, mereka akan menyerangnya sekaligus, jadi mereka berencana untuk melemahkan dirinya dan membunuh perlahan. Jae-won mengatakan agar Anderson segera mundur, dan Anderson mengatakan kalau begitu berhati-hatilah. Entah mau menyerang duluan atau tidak, kedua opsi itu tidak ada yang menguntungkan baginya, jadi Jae-won memutuskan untuk menerobos secepat mungkin dan mengalahkannya. Akan tetapi sebelum mereka bertarung, tampaknya Seol-ha sudah datang dan menyuruh mereka untuk berhenti.
Seolha mengatakan dirinya duluan yang memiliki urusan dengan pria itu karena dirinya mendengar bahwa Eunse sedang bersama dengannya. Seolha menanyakan di mana Jin Eunse sekarang berada, jadi sebaiknya dia menyerahkannya padanya sekarang juga karena dirinya menyukai anak itu. Jaehwan mengatakan itu tidak akan pernah terjadi karena Eunse sekarang sudah berada di tempat yang aman. Seolha menanyakan apakah dia berencana untuk menjadikannya sebagai sandera, tapi Blin 9 menanyakan kenapa Visur ikut campur dalam urusan set kelima. Blin 9 menanyakan apakah Visur berencana untuk memulai peperangan melawan tuan mereka, tapi Imai mengatakan hari ini sangat menarik. Imai mengatakan kalau dia ingin mengancam mereka, seharusnya Kronos sendiri yang datang kemari dan bukan bawahannya yang lemah seperti ini. Sambil memegangi kepala Blin 1, Imai menanyakan apakah dia pikir orang seperti mereka bisa menakut-nakutinya, bukankah seharusnya Chief sendiri yang datang menemui mereka. Blin 9 mengatakan kalau mereka memang berniat untuk menghalanginya, maka dirinya akan membunuh mereka semua sekaligus. Imai mengatakan bukankah memang sudah seharusnya begitu, karena ini akan jadi hari yang sangat menyenangkan. Dengan mudahnya, Imai menghindari serangan pedang dari belakangnya dan langsung memegangi kepala anggota Blin. Saking mudahnya, Imai langsung menghantamkan kepala anggota Blin tadi hingga dia tidak sadarkan diri. Imai kemudian mendekat ke salah satu anggota Blin dan mencegahnya untuk melakukan serangan sambil mengambil senjatanya. Karena sudah mendapatkan mainan untuk dilempar, Imai tentunya melemparkan senjata itu ke arah Blin 9. Imai mengatakan mainan Kronos sepertinya tidak sehebat yang dirumorkan, tapi Blin 9 mengatakan sebaiknya dia menutup mulut kotornya itu. Seolha kemudian mengatakan dirinya sedang berbicara, tapi sepertinya Imai dan pasukan Kronos sedang sibuk bertarung. Terlebih lagi, Imai tampaknya semakin menikmati pertarungannya melawan pasukan Kronos yang sedang mengepungnya. Karena perkataannya tidak didengarkan, Seolha yang sangat marah mengatakan bukankah dirinya sudah bilang agar mereka semua segera berhenti. Imai yang takut dengan Seolha mengatakan dirinya tidak melakukan apapun karena dirinya hanya sedang membela diri ketika diserang. Seolha mengatakan agar Imai diam saja karena dirinya masih memiliki urusan dengan pria yang menahan Eunse. Jaehwan berpikir apakah ini adalah kekuatan Kapten Visur. Jelas jika dia menyembunyikan kekuatannya waktu itu, bahkan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Russell. Seolha mengatakan kalau dia tidak membawakan Eunse dalam waktu 10 detik, dirinya akan membunuh gagak itu, tapi Anderson menanyakan kenapa harus dirinya. Jaehwan mengatakan dirinya tidak bisa menyerahkannya, tapi Anderson menanyakan apakah dia mau dirinya mati dibandingkan menyerahkan bocah itu. Seolha menanyakan apakah dia pikir bisa mengalahkannya, tapi Jaehwan mengatakan kalau dia kembali, maka dia hanya akan mengalami penderitaan lagi. Imai mengatakan dirinya akan menjelaskan situasinya pada Jaehwan, jadi jangan langsung menggunakan kekerasan seperti sekarang. Jaehwan mengatakan dirinya tidak bisa menyerahkan anak itu pada orang-orang yang menggunakannya sebagai bahan eksperimen. Seolha tentunya menanyakan apa maksudnya barusan itu, dan seketika itu Seolha menunjukkan kekuatannya yang berupa badai petir yang mengguncang dunia. Seolha mengatakan kalau dia sampai tidak bisa menjelaskannya dengan benar tentang maksud perkataannya barusan, dia akan mati juga hari ini. Anderson mengatakan dirinya sudah bilang jangan melawan karena mereka semua akan dibunuh. Terlebih dia adalah seorang eksekutif Visur dan Jaehwan mengatakan dirinya tahu. Anderson menanyakan apakah dia tega mempertaruhkan nyawanya demi keputusannya yang sangat egois itu. Namun sebelum Jaehwan dan Seolha bertarung, tampaknya Eunse sudah sadar dan meminta agar komandan menghentikan amukannya. Untung saja, semuanya tampak kembali normal tanpa pertarungan yang tidak berguna, karena sekarang Jaehwan bersama dengan anggota Visur sedang bersantai di tempatnya Black Market. Runet menanyakan apakah dia juga komandan Visur, dan Imai mengatakan bukankah itu sudah jelas. Runet menanyakan apakah Visur juga memakan bakpao, tapi Imai mengatakan tidak sering. Lalu Runet menanyakan apakah berbicara dengan anggota Visur akan membuatnya terbunuh, tapi Imai mengatakan bukankah dia masih baik-baik saja setelah berbicara dengannya. Runet menanyakan kalau ketua Visur bertarung melawan Dewa Seventron, siapa yang akan menang, dan Imai mengatakan dirinya tidak tahu, tapi tentu saja dirinya yakin keduanya pasti akan menang. Baik-O berpikir bocah itu sangat berani menanyakan pertanyaan sensitif pada komandan Visur, bahkan jika ada Godslayer, tetap saja Visur itu mengerikan. Runet menanyakan kalau begitu siapa yang akan menang jika komandan Visur melawan Seven Heaven, dan itu tentunya membuat Hopong dan Baik-O jadinya merinding.
Karena Runat yang tidak berhenti berbicara, Hopeng langsung menyajikan pangsitnya sesegera mungkin karena dirinya tidak ingin terjadi pembantaian di sini. Runat menanyakan apakah dirinya boleh makan pangsit ini, dan Jaehwan mengatakan kenapa dia selalu bertanya padanya. Seolha mengatakan dirinya sudah mendengarkan semuanya dari Jin Eun-sai jika Jaehwan telah menyelamatkannya dari aliansi. Jaehwan mengatakan meskipun begitu dirinya tidak akan mengembalikan bocah itu padanya, dan Seolha mengatakan dirinya tidak perlu izin darinya. Jaehwan mengatakan kalau begitu bukankah hal yang sama juga berlaku pada Eun-sai yang tidak perlu untuk meminta izin untuk kembali. Jaehwan mengatakan jika dia sudah tidak memiliki tempat untuk kembali, dia bisa datang kapanpun padanya. Eun-sai berterima kasih atas kebaikan Jaehwan, tapi dirinya harus kembali karena dirinya harus mengurus semuanya sendiri. Imai mengatakan berani sekali mereka mencuri anggota Visur, jadi sebaiknya mereka membunuhnya saja, tapi Seolha mengatakan orang itu sudah mati. Seolha mengatakan terakhir kali mereka bertemu dalam keadaan yang kurang baik, dan Jaehwan mengatakan dirinya tidak masalah. Seolha mengatakan dirinya akan kembali mengurus bocah ini, jadi dia sekarang bisa melakukan urusannya sendiri. Selain itu, Seolha mengatakan bahwa tawaran yang dirinya berikan sebelumnya juga masih berlaku, jadi apakah dia sekarang sudah tertarik untuk bergabung dengan Visur? Jaehwan mengatakan dirinya tidak tertarik, tapi Seolha menanyakan kenapa, padahal dirinya akan memberikannya posisi. Seolha mengatakan dirinya akan memberikannya posisi sebagai komandan ketiga, dan itu membuat Imai jadinya terdesak karena itu adalah posisinya saat ini, tetapi Jaehwan saat ini masih menolaknya. Seolha mengatakan bukankah dia juga tidak suka dengan para dewa dan juga monark, tapi kenapa dia tidak mau bergabung dengan Visur? Seolha mengatakan dirinya tidak tahu kenapa dia tidak menyukai mereka, tapi dia boleh datang ke markasnya terlebih dulu, lalu putuskan setelahnya karena pemimpin mereka juga ingin bertemu dengannya. Jaehwan ingat perkataan Ethan, jika pemimpin Visur juga memiliki sesuatu seperti mata di langit worldview miliknya. Seolha menanyakan apakah dia sekarang tertarik untuk mampir ke tempatnya, tapi Jaehwan mengatakan tidak perlu. Seolha mengatakan ada banyak orang yang mengincar penginapan ini sekarang, jadi bukankah seharusnya dia tahu apa yang akan terjadi jika dirinya dan Imai pergi dari sini. Jaehwan dengan keteguhan hatinya mengatakan dirinya tidak peduli, tapi Anderson hanya bisa menutup matanya mendengarkan omongan Jaehwan. Seolha mengatakan karena dirinya masih berhutang budi karena dia menyelamatkan Eun-sai, dirinya akan mengurusi beberapa anggota aliansi untuknya. Runat mengatakan bukankah anggota Visur ini sangat baik, dan Anderson mengatakan sepertinya begitu. Jaehwan mengatakan dirinya tidak butuh bantuan dari mereka, tapi Anderson mengatakan apakah dia ini bodoh karena kebanyakan bertarung. Seolha menanyakan apakah dia bermaksud agar dirinya membunuh Chief untuknya, tapi Jaehwan mengatakan itu adalah pertarungan pribadinya. Imai mengatakan bukankah dia dulu sudah pernah kalah melawan Chief, tapi Seolha mengatakan itu sudah sangat lama, jadi dirinya pasti kali ini akan menang. Jaehwan ingat jika Seolha pernah ada di dalam daftar peringkat, jadi seharusnya dia juga mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam tower ini. Akan tetapi, tampaknya ada sebuah aura yang sangat kuat yang tiba-tiba muncul di lantai 8. Tidak ada satupun orang yang berbicara, tapi mereka semua tahu jika barusan ada seorang dewa terkuat di metaverse yang sedang turun ke lantai 8. Seolha mengatakan sepertinya orang itu benar-benar datang ke lantai 8, dan bersama dengan itu beberapa orang masuk ke dalam black market. Imai mengatakan sekarang jumlah orangnya bertambah, jadi apakah mereka datang kemari untuk membalaskan dendam rekan-rekannya atau semacamnya? Anggota Blind Clockmaker mengatakan mereka datang bukan untuk bertarung, dan Imai menanyakan kenapa tidak. Anderson dan Runat tentunya berpikir kenapa orang ini malah ingin bertarung, dan Imai mengatakan dirinya bisa mendengarkan omongan mereka dari sini. Blind 12 kemudian mengatakan jika dirinya datang kemari karena Chief ingin membuat pertemuan dengan God Slayer di tempatnya. Sekarang ini, pasukan telanjang dan dewa lainnya menyuarakan Jaehwan yang ingin bertemu dengan Chief dengan sangat heboh. Melihat kemeriahan ini, Seolha mengatakan dia benar-benar sangat populer, bahkan Visur saja tidak pernah mendapatkan perhatian sebanyak ini. Jaehwan menanyakan kenapa mereka mengikutinya, tapi Seolha mengatakan memangnya siapa yang melarangnya, lagian juga dirinya sudah bosan berada di kedai tua itu. Akan tetapi, tampaknya ada seseorang yang menerobos pasukan telanjang, sembari memanggil nama God Slayer. Pasukan telanjang tentunya langsung menahan orang itu, tetapi orang itu bersikeras mengatakan bahwa dia ini adalah penggemar beratnya. Orang itu menanyakan bagaimana caranya agar dirinya bisa menjadi orang yang sangat kuat seperti dia, karena dirinya ingin menjadi cukup kuat agar para pengikutnya bisa merasa tenang.
Semua dewa adalah makhluk arogan karena mereka telah membangun pandangan dunia mereka sendiri melawan Big Brother, dan hanya dewa keras kepala dan sombong saja yang bisa mempertahankan pandangan dunia mereka di tengah badai abis. Akan tetapi, seorang dewa yang memiliki kearoganan seperti itu sekarang sedang mengesampingkan semuanya untuk mendapatkan sebuah jawaban. Jaehwan mengatakan teruslah menusuk, tapi orang itu menanyakan dirinya harus melakukannya sampai kapan, dan Jaehwan mengatakan dirinya tidak tahu. Dengan kata-kata seperti itu, ada dewa yang mengutuk perkataan Jaehwan, ada juga yang menertawakan orang itu, dan ada juga yang mengangguk. Sama halnya seperti God of Yesterday, ada yang meragukannya, ada yang paham, ada yang benar-benar melakukannya, jadi itulah perbedaan dari mereka yang mengikutinya. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan markas utama aliansi yaitu Gogung, di mana tempat itu seperti bertemakan dunia murim. Blin 12 mengatakan mereka hanya bisa melanjutkannya sampai di sini saja, karena mulai dari sekarang hanya God Slayer saja yang diperbolehkan untuk masuk.